Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus nanti Pak Ustaz akan minta doanya sebagai penutup. Waktu dan tempat kami persilakan atas kenapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati ada Ketua RT, Ketua RT 20 atau yang mewakili Ketua beserta pengurus Masjid Baitur Rahman Lorong Sawit Jaya, dan seluruh jamaah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, para imam, para khatib, para bilal yang selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan alhamdulillah juga Pak Boy, alhamdulillah hadir. Pak Boy ini selalu di subuh berkeliling beliau ini. Malam subuh Jumat di Musala Al-Ikhlas tempat kami. Kadang-kadang di subuh Masjid An-Nur, Al-Musafirin, kadang-kadang di Citraland sana hadir. Pak Boy besok kita di Masjid Baitur Rahman hadir, insyaallah. Rupanya hadir beliau. Alhamdulillah. Yang pertama, orang yang jauh di sana sanggup untuk melangkah. Komitmen kita dalam membangun masjid ini adalah tujuan kita untuk memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat awal kita membangun masjid ini bukan mudah. Perlu kesepakatan, perlu istiqomah. Nanti kita sanggup membangun, sanggup tidak kita mengisinya lagi, memakmurkan. Nanti masjid lah terbangun indah, lah megah, rupanya isinya dah ada. Macam-macam cara pengurus itu berbuat. Bahkan termasuk subuh ini. Kalau kami Jumat subuh, Jumat barokah, itu hampir nak masuk 4 tahun 5 tahun kami melaksanakan itu dan tak pernah putus. Seminggu sekali, tak pernah putus. Walaupun saya udah ada, kadang-kadang Pak Boy saya suruh isi itu. Nah, tapi yang namanya kita beriktikad sama-sama, pelan-pelan kita mengerjakan itu. Sampai yang penting orang mau hadir dan datang. Masalah seminggu sekali hadir, memulailah di subuh Jumat barokah. Rupanya iya, subuh Jumat barokah rajin rame. Pas Sabtunya ketik, minggunya kurang. Tapi tidak apa-apa. Itulah membentuk, membiasakan. Kadang-kadang malu dewek itu. Gitu. Masa saya cuma hadir di subuh Jumat barokah be, ada teh, ada kopi, kita ada teh tak? Ada Pak ya? Nah, masuk ada teh, ada kopi sebatas itu baik kita pergi sholat. Besok dah ada tehnya, dah ada kopinya, kita tak bisa, tak pergi kan malu jadinya. Nah, tapi membentuk itu biarlah sekali seminggu dalam 1 minggu itu
subuh bangun, alhamdulillah. Nanti akan terbiasa di Sabtu subuh, di Ahad subuh, Senin subuh. Lama-lama full dia 1 minggu itu. Nah itu pelan-pelan. Masalah anggaran ya sama-sama. Bahkan kami bagi-bagikan sayur kadang-kadang. Sayur bayam. Siapa yang datang bawa sayur bayam balik? Singkong. Kan banyak ubi di sini nih. Siapa balik subuh Jumat Barokah bawa ubi kayu. Dapat 2 potong jadilah besar-besar tu. Besar-besar kaki tu. 2 potong balik berapa piring itu. Bahkan sampai minyak goreng. Minyak goreng. Kalau datang minyak goreng, penuh ibu-ibu dia tu. Datang minyak goreng. Beras 5 kilo. Apalagi lorong sawit. Kasih ke sawit-sawit di sini satu apa? Satu apa itu namanya? Satu tandan itu. Siapa yang datang ke Masjid Baitur Rahman ini sholat subuh dikasih sawit 1 tandan. Di mana? Di lorong sawit. Itu rajin itu Pak Imam. Nah, tapi itu pelan-pelan, bertahap-tahap. Dan insya Allah, Allah selalu perluaskan rezeki kita dan tetap istiqomah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini ya hari yang bersejarah juga lah. 17 Agustus 2024 kita nak upacara gitu. Jadi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan allazina imbakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahawanil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang diberikan suatu kedudukan di atas bumi ini, orang-orang yang diberikan suatu kemerdekaan di atas bumi ini, itu yang pertama itu adalah aqamus shalah. Dulu para pahlawan, para syuhada, para pejuang, apalagi di lorong sawit ini, dekati orang begini dah. Dah ada rumah dulu mungkin. Simpang Rimbo ini, jalan jelek, lorong banyak sawitnya, banyak karetnya, banyak hutannya. Bapak-bapak yang sudah berusia di atas 79 tahun mungkin itu merasakan. Kalau kami tidak tahu, lahirnya belum. Nah, sekarang ini 79 tahun kita merdeka, berjuang untuk mempertahan dan merebut kemerdekaan itu. Itulah yang dikatakan allazina immakkannahum. Dengan tetesan air mata, dengan darah, dengan pikiran, dengan fisik, dengan tenaga. Itu kita sebagai penikmat kemerdekaan, itu adalah pertama ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usia 79 tahun. Dalam hadis Rasulullah katakan, lan tazula qadma abdin yaumal qiyamah. Nanti seketika kita itu semuanya kita ini mati kalau ini. Kita dikemasukkan oleh Allah, kita dimasukkan ke dalam kubur di hari akhirat nanti. Lan tazula qadma abdin. Jadi kedua telapak kaki kita ini ibu, bapak, tak pernah bergeser sedikit pun nantinya. Lan tazula qadma abdin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, telapak kaki ini tidak akan pernah bergeser sedikit pun, baik dia masuk ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Hatta yus'ala an arba'in hisalin, sampai ditanya tentang 4 hal nanti. Setelah ditanya tentang 4 hal kaget,
baru dimasukkan. Nak dimasukkan ke dalam surga apa nak dimasukkan ke dalam neraka? Apa yang pertama? Tentang umur. An umrihi fima afnahu. Tentang umur kita habiskan kemana. Nah, saat ini sudah 79 tahun usia kita. Bangsa dan negeri kita ini 79 tahun. Akan sisa umur kita itu selama 45 tahun ke belakang, atau 50 tahun ke belakang, atau 60 tahun ke belakang. Di sisa umur yang akan datang itu nak kita habiskan kemana sisa-sisa umur. Jadi walikulli ummatin ajal. Karena sisa-sisa umur itu akan kita manfaatkan kemana. Setiap kita itu punya batas-batas tertentu. Pak Imam ada batasnya, Pak Bilal ada batasnya, Pak Boy ada batasnya. Karena kita ini semuanya punya batas ajal masing-masing. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau nanti suatu saat ketika ajal itu datang, nak minta mundur tak bisa. Kaget dulu. Kata Bapak, tunggu dulu, kalau ada masih ada kesempatan tak bisa. Karena batas itu sudah ada catatan-catatan. Setelah itu apa? Nak minta maju pula, nak minta dipercepat, tak juga bisa kalau belum batasnya tertentu. Jadi untuk memanfaatkan sisa umur waktu kita yang ada itu, nak kita habiskan kemana? Jadi datang Nabi Yakub. Nabi Yakub itu perintahkan kepada malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kata Nabi Yakub, kenapa setiap engkau akan mencabutkan ruh jasad, ruh seseorang, tidak dikasih peringatan terlebih dahulu? Kenapa asal cabut beda dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu di usia 63 tahun. Rasulullah 63 tahun. Berarti kita itu tak lari daripada usia umurnya Rasulullah. Kalau berlebih itu bonus lah tu. Pak, apa berapa Pak? Tuh. Berapa umurnya sekarang? 71. Berarti itu karena lebih nama itu. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang Allah panjangkan usia dan umurnya, tapi dengan usia dan umur itu ia perbuatkan untuk kebaikan, itulah sebaik-baiknya orang. Jadi dengan usia yang berlebih tadi itu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lewat dari bonus tadi itu. Nah, kalau kita masih umur 50 tahun, tinggal 13 sisa kita. Karena tak lari daripada usianya Rasulullah. Dan Rasulullah pun meninggal dunia itu juga dulu tidak langsung dicabut sama malaikat Israel. Sakit, tapi sakit yang sangat parah. Kalau beliau sakit itu biasa dan lumrah sakit. Kita juga biasa juga sakit. Masih bisa kita bangun, berdiri kalau dalam keadaan sakit. Tapi waktu itu Rasulullah di saat beliau sakit itu duduk pun tak bisa, apalagi tegak. Terbaring di tempat tidur. Kenapa? Sakit yang sangat parah di saat itu. Setiap Rasulullah itu sakit, anak beliau Fatimah Az-Zahra itu selalu masuk kamar Rasulullah. Ditengoknya Rasulullah itu dalam keadaan sakit, menangis. Anaknya Fatimah Az-Zahra, dibisikkan Rasulullah itu ke telinganya Fatimah, anakku Fatimah, ajal aku ini tinggal sebentar. Ajalku ini sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Kalau Rasulullah itu sudah ngomong seperti itu di telinga Fatimah anaknya,
Berarti Rasulullah sudah mengetahui bahwa ajalnya itu dekat lagi, sebentar lagi. Diketahui oleh Rasulullah. Kalau kita kan tak tahu gitu. Kapan kita akan nak dipanggil? Kalau Pak Boy tahu, panggilkan anak kita, nak besok dah lama lagi, bapak dah panggil oleh Allah. Kita tak tahu. Rasulullah mengetahui. Jadi menangis Fatimah Zahra. Dibisik lagi sama Rasulullah itu di telinga sebelah kirinya Fatimah. Wahai anakku Fatimah, nanti engkaulah yang pertama kali yang akan bertemu denganku di akhirat nanti. Anaknya Rasulullah kan ada 7 ya. Nah, jadi Fatimah Zahra itulah yang akan bertemu terlebih dahulu di kampung akhirat. Lalu kata Rasulullah, wahai Fatimah, tolong panggil istri-istriku. Dipanggil istri-istrinya Rasulullah. Kata Rasulullah berwasiat kepada istri-istrinya, wahai istri-istriku, ajalku ini sudah sangat dekat. Ajalku sudah sangat dekat. Ingat, jangan tinggalkan sholat. Itu wasiat Rasulullah. Berarti Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semuanya, taruh kopi, taruh teh. Iya, jadi bisa milih. Nah, jadi ngasih tahu kepada kita semuanya, sebelum kita meninggal itu perlu juga kita berwasiat kepada anak-anak kita. Jadi Rasulullah katakan, wahai istri-istriku, ingat jangan tinggalkan sholat. Wahai Fatimah, panggil cucu-cucuku Hasan dan Husin, panggil. Dipanggil cucu-cucunya Hasan dan Husin, ingat ajal aku ini tinggal dikit dan sebentar lagi. Ingatlah jangan tinggalkan sholat. Kalau kita kan banyak berwasiat itu kadang-kadang itu. Panggil semua anak-anak adik-adik itu, panggil galo-galo. Nah, inilah sakit parah ini. Lah di ICU. Apa yang perlu ditandatanganlah dulu. Tanda tangan. Nah, itu ada di lorong sawit Jaya itu ada kebun sawit 3 hektar. Jangan lupa bagi-bagi dengan adik kamu, kakak kamu tu. Kita biasa kan berwasiat kayak gitu. Akhirnya kita meninggal ribut di belakang. Anak ribut. Kenapa? Ribut karena wasiat tadi. Rebutan sawit. Bagian kakaknya berapa, bagian ceweknya, anaknya, adiknya berapa, bagian adiknya paling kecilnya berapa. Tapi Rasulullah bukan itu, karena dia tak punya banyak harta. Mengingatkan bahwa, ingat wahai cucu-cucuku, ajalku sudah sangat dekat, jangan tinggalkan sholat. Itulah wasiat Rasulullah SAW. Wahai Fatimah, di pintu rumah kita itu dari tadi itu ada malaikat Jibril dan malaikat Israel tegak di pintu itu. Rupanya Rasulullah itu mengetahui bahwa di pintu rumahnya Rasulullah itu malaikat Israel tegak. Kalau Pak Boy lah tahu pula di rumah pintu depan rumah Pak Boy itu ada malaikat Israel, tak usah masuk. Balik dari sini tak usah masuk, tunggu biar malaikat Israel pergi baru kita masuk. Kalau kita mengetahui. Tapi karena kita tidak mengetahui, maka Rasulullah katakan, Fatimah, ada malaikat Israel di pintu rumah kita, suruh dia masuk. Malaikat Jibril tak berani masuk ke dalam. Malaikat Israel yang masuk ke rumah, ke kamarnya Rasulullah. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, kami ini diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada engkau. Pilihlah salah satu dari 2 hal ini. Yang pertama, apakah engkau akan hidup selama-lamanya atau engkau akan bertemu dengan Allah? Nah, kita ditanya, Pak Boy, nak hidup selama-lamanya apa nak bertemu dengan Allah? Kata Rasulullah, wahai malaikat Israel, saya akan bertemu dengan Allah. Setelah Rasulullah ucapkan saya akan bertemu dengan Allah, di saat itulah malaikat minta izin kepada Rasulullah untuk dicabutkan ruhnya. Tapi kalau malaikat Israel kan tidak ada minta izin sama kita dah. Wahai Pak Boy, nak dicabut apa tidak? Kalau yo, saya cabut. Kalau tidak. Tak ada. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Malaikat Israel minta izin dengan Rasulullah atas perintah Allah, disuruh memilih dua. Salah satunya, maka Rasulullah pilihkan itu. Tak lama baru malaikat Israel itu mencabutkan ruhnya. Jadi yang menggerakkan kita itu bisa ke masjid itu ruh. Yang bisa kita itu ayunkan tangan kita, langkahkan kaki kita, berjalan kita, antarkan air, tuangkan air, buatkan air, itu ruh yang menggerakkan itu. Bila ruh itu dicabut, ya sudah mati kaku, tak ada lagi. Nah, itulah ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh kita itu, dalam jasad ini. Jasad tinggal jasad, ruh sudah Allah cabutkan. Malaikat Israel. Tapi kata Rasulullah, apa itu? Kata Nabi Yakub, wahai malaikat Israel, kenapa setiap engkau akan mencabutkan ruh manusia, tidak kasih peringatan terlebih dahulu? Malaikat Nabi Yakub bertanya sama malaikat Israel. Kata malaikat Israel, wahai Nabi Yakub, siapa bilang setiap sebelum mencabutkan ruh manusia itu saya sudah kasihkan peringatan terlebih dahulu? Apa kata malaikat Nabi Yakub? Apa bentuk peringatan itu? Kata malaikat Israel, Nabi Yakub, peringatan pertama. Satu, coba tengok rambut kita ini. Kalau rambut itu pertama hitam, berubah menjadi putih, itu tanda-tanda orang tua. Kalau sudah tua, berarti tanda-tanda dekat lagi dengan Allah. Nah, bapak yang rambut-rambut putih, hati-hati. Itu tanda peringatan malaikat Israel. Kata malaikat Israel kepada Nabi Yakub, rambut putih misalnya. Nah, ini bukanlah tua, saya untuk putih ini bukanlah tua. Memang rambutnya yang putih, walaupun masih muda. Tandanya itu di rambut. Kalau rambut itu berubah warna, berarti tanda kita di atas 50 tahun. Tapi bapak ini belum lebih 50 tahun, tapi masih hitam rambut dia. Itu sombong pula orang yang berambut hitam. Oh, kata ustaz itu, orang-orang yang dekat dengan Allah yang nak dipanggil itu adalah orang-orang yang berambut putih baik. Yang berambut hitam tidak akan dipanggil duluan. Jangan percaya itu. Tak ada jaminan rambut hitam itu duluan juga lebih daripada rambut putih. Banyak. Jadi tidak bisa sombong juga. Rambut hitam itu dijamin oleh Allah belakang akhir daripada rambut putih, tidak ada jaminan. Banyak yang muda duluan, yang tua masih baik usia. Itu peringatan kata malaikat Israel. Satu contoh itu. Yang kedua, telinga, pendengaran. Karena waktu kita dilahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu kita dilahirkan oleh ibu kita dari perut ibu kita masing-masing, kita tidak tahu sedikit apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Di saat itulah kita dikasihkan pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati nurani. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran. Kalau pendengaran itu sudah agak berkurang dikit, itu tanda-tanda tua juga itu. Kalau ada nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, datuk-datuk kita lewat, kita panggil, tak ada dengar, jangan pula kita bilang, datuk itu sombong. Memang tak ada dengar gitu. Datuk itu sombong ni, dipanggil, tak disambutnya, dipanggil, tak datang, dipanggil. Apa biasa memang usia itu pendengaran lah berkurang. Kalau lah berkurang pendengaran itu berhentilah tua. Kalau lah tua itu tanda-tanda dekat lagi dengan Allah. Itu peringatan yang kedua kata malaikat Israel kepada Nabi Yakub alaihissalam. Wahai Nabi Yakub, yang ketiga kata Nabi Yakub, kata malaikat Israel, yang ketiga itu adalah gigi. Gigi kita ini itu peringatan juga. Peringatan kita tua atau muda.
Kalau ada bapak-bapak usia umur 60-70 tapi gigi itu masih kuat, itu adalah orang hebat. Kenapa gigi? Gigi itu kalau waktu masih muda, tutup teh botol pun bisa kita buka dengan gigi. Waktu masih muda, Pak Boy, coba buka sekarang paket teh botol dengan gigi gini. Gigi itu lepas kalau kayak gitu. Botol tak terbuka, gigi lepas. Apalagi pasang gigi palsu, telan. Itu tanda. Tanda kita telah tua. Kita ada makanan tak kita ini? Ada. Itu milih-milih. Ya, kalau ibu belakang itu kan ada makanan, ada lagi nyusun. Aman, Pak. Ya, lagi disusun itu makanan tuh. Makanan itu, kue itu kalau kita hajatan, yasinan itu ke rumah-rumah yasinan, tempat-tempat rumah. Itu tengok bapak-bapak yang tua-tua tu, ditaruh itu sajian apa itu? Apa itu? Apa ya? Ya. Ditaruh kan ada apa? Ya, ada ini lagi yang keras itu apa itu? Salah. Kalau itu ada salah, ada jeruk, ada ini, yang keras. Pilih tempat duduk itu kalau bapak-bapak yang tua-tua tu. Nah, mana yang bisa langsung masuk, agar-agar yang bisa masuk. Masuk tidak pakai gigit lagi itu. Ambil agar-agar langsung masuk mulut, langsung telan. Karena tak sanggup lagi gigit. Nak menggigit salah tak mungkin. Lepas giginya. Itu tanda kita itulah tua. Nah, itu 3 malaikat Israel ngasih tahu ke Nabi Yakub itu mengenai masalah peringatan itu tentang ajal. Nah, itu tentang umur. Tapi dengan itu semuanya wasiat Rasulullah itu tetap itu dengan sholat. Dengan sholat. Kenapa? Waktu meraih kemerdekaan ini itu dengan ucapan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan bantuan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kita pada hari ini itu adalah dengan apa? Dengan mendekatkan kita itu kepada Allah. Melalui apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Itu adalah orang yang makmurkan masjid Allah ini adalah orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat. Jadi orang yang datang ke masjid ini bukan orang sembarangan yang datang. Yang pertama itu beriman. Kalau tak punya iman, tak mungkin dia datang ke masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah ini adalah orang yang pertama beriman. Percaya dan yakin tentang hari akhirat. Itu orang yang memakmurkan masjid. Dia tahu bahwa pertama dia punya iman, yang kedua dia tahu bahwa bekalnya ini akan dibawa di kampung akhirat itu apa. Makanya di alam kubur hadis Rasulullah katakan, innal kubura yunadi kulla yaumin khamsun marrat. Alam kubur itu ingatin kepada manusia yang masih hidup. Ingat wahai manusia yang masih hidup, bahwa kubur itu ngingatin tentang 5 hal ini. Sama dengan sholat, diingatin setiap hari itu 5 kali. Apa yang pertama? Ana baitul wahidah. Alam kubur kasih tahu, wahai manusia yang masih hidup, ingat, di dalam kubur itu dewean. Bapak kira ada kawan yang akan ngawanin kita di dalam itu. Tak ada. Oh, kira-kira bapak kata bapak itu nanti istri kita akan jago nunggu kita di kubur. Tidak, Pak. Anak kita nunggu pulau kita di kubur. Tidak. Ibu sangka bapak itu mau nunggu ibu meninggal nanti di kubur. Jangan dado itu. Kenapa? Rasulullah katakan, ana baitul wahidah, dalam kubur itu dewean. Sendirian. Tak ada kawan tak kita di dalam itu. Makanya kalau kita menguburkan keluarga kita jangan langsung balik,
Jamaah takziah itu ngantar ke alam kubur, sudah dikubur, sudah ditalkinkan, langsung balik. Tunggu dulu keluarga. Kenapa? Di dalam itu dewean. Tapi supaya kita ada kawan di dalamnya itu, supaya ada teman kita di dalam kubur, faja'allaka mu'annisan bi qiraatil Qur'anil Karim. Supaya ada kawan kita di dalamnya, supaya ada teman kita di dalamnya tadi yang dewean tadi, itu banyak-banyak kita membaca Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an, talil Qur'an, bi qiraatil Qur'an. Itu kawan teman yang akan menemani kita dalam kubur itu tergantung berapa banyak kita membaca Al-Quran, supaya ada kawan kita di dalam. Kenapa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf-huruf dalam Al-Quran itu dapat kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lah 3 huruf itu. Shadaqallahul azim. Dapat 30 kebaikan. Besok baca lagi. Alif lam ra. Shadaqallahul azim. Dah dapat 30. Apalagi membaca Al-Quran 1 ain atau 1 juz 1 hari. Yang penting tiap hari tak lepas dengan membaca Al-Quran. Itu yang akan menemani, yang akan mengawani kita di alam kubur nanti. Kira-kira supaya mata kita tajam, Pak. Setelah kita solat subuh, baca Al-Quran sebaris, jadilah jernih mata kita. Apalagi bapak-bapak dah tua-tua, makin tua kan makin tajam matanya. Berbalik lagi kayak anak muda, anak kecil mata itu. Ya apa bang? Apalagi kita sering baca Al-Quran, itulah yang akan menemani. Peringatan alam kubur yang pertama itu adalah di dalamnya itu kita sendirian. Nanti supaya ada kawan, banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Kita sampai jam berapa, Pak? Ini jam 6. Lanjut dah. Ini masih ada 4 lagi. Ini kan 5 tadi. Yang hadis yang pertama belum saya bahas. Masalah umur, baru umur. Tambah lagi 5 ekor lagi bawa. 10 jadi sebenarnya itu. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wahai manusia yang masih hidup, wa ana baituz zulumat. Dalam kubur itu gelap. Ada juga yang bilang terang dalam kubur itu. Gelap, Pak. Tak percaya masuk Bapak ke dalam. Mau duluan silakan. Gelap. Atau kita galikan kubur itu, kita tutup. Masuklah kita ke dalam. Pak pengurus masjid, masuklah duluan. Gelap, makanya dikatakan wa ana baituz zulumat. Di alam kubur itu adalah sangat gelap. Supaya terang alam kubur itu, maka banyak-banyaklah biqiyamil lail. Bangun di tengah malam. Untuk apa? Untuk solat tahajud, untuk solat hajat, untuk solat taubat, untuk solat tasbih. Solat tasbih, memperbanyakkan tasbih. Bisa setiap hari solat tasbih, alhamdulillah. Tak bisa setiap hari, seminggu sekali. Ada bisa juga seminggu sekali, sebulan sekali. Ada juga seminggu, setahun sekali. Tak juga bisa kerjain solat tasbih itu setahun sekali. Seumur hidup sekali jadilah. Ada juga bisa amati langsung tu. Dan lagi itu, seumur hidup sekali baik jadilah solat tasbih. Seumur hidup itu solat tasbih. Biqiyamil lail. Jadi orang yang supaya diterangkan alam kubur itu banyak-banyaklah bangun di tengah malam. Jadi ada sahabat Rasulullah, dia selalu
bangun tengah malam sampai 35 tahun tak pernah putus bangun tengah malam untuk solat tahajud. Coba kita 35 tahun tak pernah putus-putus bangun tengah malam solat tahajud. Kalau kita ada uzurnya, ini 35 tahun tak pernah putus. Siapa namanya itu ya? Lupa pula saya namanya ni. Ya, pokoknya sahabat Rasulullah. Jadi nanti ketemu namanya sambil kita berjalan. 35 tahun itu di suatu ketika beliau itu ambil air wudu, rupanya ditunggu, dijaga sama utusan Allah. Duduk berbadan besar, berambut hitam, berjubah putih, pegang buku tebal. Nunggu di bawah di dekat tangga itu. Nunggu si sahabat tadi ambil air wudu subuh tengah-tengah malam tadi. Ditunggunya tengah-tengah malam tu. Setelah ngambil air wudu, nengok orang duduk nunggu itu, terkejut dia. Siapa? Engkau. Tengah-tengah malam jam 2, jam 3 Pak. Datang ke masjid, rupanya ada orang duduk situ pakai baju jubah putih, badan besar pakai peci putih, rambut hitam, pegang buku tebal. Ibu bapak kalau bangun tengah-tengah malam ke masjid terkejut tak ada orang duduk situ. Jam 2 je, jam 3. Nah, siapa pula setan mana pula katanya. Itu adalah utusan. Siapa engkau? Saya diutuskan oleh Allah. Memang sengaja membawakan buku yang tebal ini untuk melihat siapa hamba-hamba Allah yang bangun di tengah malam, akan dicatatkan oleh Allah di buku tebal itu. Lalu tanya, wahai utusan Allah, kalau seperti itu, cuba tengok di buku tebal itu, ada tak nama saya dalam itu? Pak Boy, ada tak nama saya dalam itu Pak Boy? Dibuka je buku tebal itu, selembar, tak ada nama Pak Boy situ. Padahal 35 tahun solat tahajud tak pernah putus. Tidak ada di dalam buku tebal yang dibawakan oleh utusan Allah. Kalau kira-kira kita sudah bangun 35 tahun tapi tidak dikatakan sebagai pecinta, sebagai hamba Allah, apa perasaan kita? Apa sia-sia baik saya beribadah 35 tahun ini ya? Kira-kira di dalam catatan itu dah ada. Apa jawaban utusan Allah? Wahai Fulan, saya nengok secara kasat mata, saya melihat engkau itu terbangun di tengah malam sampai 35 tahun. Engkau berwudu, engkau solat tahajud, engkau bermunajat, engkau berzikir, engkau membaca Al-Quran, engkau menangis dan berdoa kepada Allah. Akan saya catat namamu di dalam buku yang tebal ini. Allah tidak mengizinkan kepadaku untuk mencatat namamu, wahai Pak Boy. Kenapa? Di saat engkau sujud tengah-tengah malam, engkau menangis, engkau memohon kepada Allah, beribadah, tapi tetanggamu, fakir miskin sebelah rumahmu, anak yatim sebelah rumahmu, yang tidak makan sehari-hari, tidak kamu pedulikan dan tidak kamu perhatikan, maka dilarang oleh Allah mencatat namaku. Berarti kalau kita pun sampai 35 tahun bangun sujud zikir ini minta, tapi sebelah rumah kita fakir miskin banyak, anak yatim banyak, janda tua banyak, ini guru gaji banyak, tidak pernah kita perhatikan, kita bantu, tidak dicatat oleh Allah nama kita itu, walaupun kita rajin beribadah. Yang kedua, wahai Fulan, saya melihat engkau terbangun 35 tahun. Mau saya catat namamu di dalam buku tebal ini, tapi Allah belum mengizinkan untuk mencatat. Kenapa? Saudaramu sakit parah di rumah sakit, tak pernah kamu datangi dan kunjungi. Keluarga kita dalam satu komplek ini, ada jamaah kita yang sakit
di rumah sakit, sudah 1 minggu, sudah 1 bulan, tidak pernah kita datangi sebagai jamaah, kita kunjungi, tidak dicatat amal baik ibadah itu yang bangun tengah malam itu. Begitu Allah tak izinkan. Yang ketiga, wahai bulan, kasat mata saya melihat engkau bangun di tengah malam, mau saya catat amal baik engkau, tapi setelah itu Allah larang mencatat. Kenapa? Ada saudaramu, keluargamu yang meninggal dunia, engkau tak datang dan tak bertakziah ke rumahnya. Itulah penyebab kenapa namamu Pak Boy tidak dicatat dalam buku tebal. Jadi sio-sio kita qiyamul lail, tapi kalau tidak dicatat dalam itu diingatkan supaya kita itu alam kubur, supaya yang gelap tadi supaya terang. Maka fanawiruni, sinarilah alam kubur yang gelap itu dengan qiyamul lail, bangun di tengah-tengah malam untuk bertahajud. Sama memperdulikan tetangga yang miskin, saudara kita yang sakit, dan bertakziah kepada orang yang telah mendahului kita. Yang ketiga, sampai ketiga Pak. Yang 4, 5 besok kalau dipanggil, kalau tak sudah sampai sinilah. Yang ketiga, terakhir yang ketiga. Yang ketiga, wa ana baitut turab. Kata Rasulullah, wahai manusia yang masih hidup, dalam kubur itu penuh dengan tanah. Kan tanah kalau dalam itu penuh dalam tanah, kita terbaring di atas tanah. Setelah kita dimandikan, dikapani, disolatkan, di alam dikuburkan, dibuka kain kapan itu, buka talinya, buka talinya, dihadapkan ke kiblat, dimiringkan, ditutuplah dengan tanah. Setelah itu pelan-pelan dikuburin, ditutup. Jadi kita itu terbaring di atas tanah. Apa supaya kita terbaring di atas kasur yang empuk? Fahmilul firas, kata Rasulullah, bawa kasur dari dunia. Fahmilul firas, bawalah kasur yang empuk ke dalam kubur itu. Datang bapak ini, saya baru ngaji tadi pagi dengan ustaz itu. Kalau saya meninggal tadi kan di atas tanah, atau pak ustaz itu bawalah kasur di atas dunia. Nah, kalau bapak meninggal tadi, belikan kasur yang pas dengan badan bapak. Siapkan, nanti pas masuk kubur, masukkan kasur itu, baringkan saya di atas kasur. Bukan itu maksudnya. Fahmilul firas itu adalah bawalah kasur dari dunia itu dengan paksiru, perbanyaklah untuk beramal soleh. Amal soleh. Bapak ibu bawa teh, amal soleh. Bawa kopi, amal soleh. Datang ke masjid, amal soleh. Berbakti kepada orang tua, amal soleh. Karena banyaknya kita beramal soleh, maka nanti kita akan terbaring di atas tanah, bagaikan terbaring di atas kasur yang empuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.